Timnas Indonesia berhasil bangkit dari kekalahan telak melawan Jepang dengan kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, 2 gol dari Marcelino Ferdinand memastikan 3 poin pertama bagi Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand menjadi bintang kemenangan Indonesia lewat golnya di menit ke-32 dan ke-57. Gol pertama tercipta setelah ia menerima umpan matang dari Ragnar Oratmangoen. Sementara gol kedua lahir berkat solo run impresif Kelvin Verdong dari sisi kiri. Kemenangan ini tidak hanya mendongkrak moral skuad Shin Tae-yong, tetapi juga posisi Indonesia di klasemen grup C. Garuda kini menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dalam laga lain di grup ini, Jepang mengukuhkan dominasinya dengan kemenangan 3-1 atas Cina di Xiamen. Sementara itu, Bahrain yang hampir mengamankan kemenangan atas Australia harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah gol dramatis Kusini Yingi di injury time. Klasemen sementara grup C menunjukkan Jepang berada di puncak dengan 16 poin, disusul Australia dengan 7 poin. Persaingan ketat terlihat di posisi ketiga hingga ke-6, di mana 4 tim, termasuk Indonesia, memiliki koleksi 6 poin. Klasemen grup C, per 20 November 2024 sedih. 1 Jepang, 16 poin, 5 menang, 1 seri, 0 kalah. 2 Australia, 7 poin, 1 menang, 3 seri, 2 kalah. 3 Indonesia, 6 poin, 1 menang, 3 seri, 2 kalah. 4 Arab Saudi, 6 poin, 1 menang, 3 seri, 2 kalah. 5 Bahrain, 6 poin, 1 menang, 3 seri, 2 kalah. 6 Cina, 6 poin, 2 menang, 0 seri, 4 kalah. Kemenangan atas Arab Saudi membuka kembali peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan masih panjang. Skuad Garuda harus tampil konsisten dalam 4 laga tersisa, termasuk 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia beranjak dari dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah berhasil meraih kemenangan perdana. Terbaru, Timnas Indonesia berhasilkan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Selasa, 19 November 2024, malam. Dengan hasil ini, Timnas yang awalnya berada di dasar klasemen merangkak naik dan duduk nyaman di posisi ketiga klasemen. Kemenangan ini juga berhasil menghapus catatan buruk belum pernah menang melawan Arab Saudi. Pasalnya sepanjang pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi, skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan sekalipun. Prestasi terbaik Indonesia saat bertemu Arab Saudi adalah menahan imbang 4 kali, sementara 11 pertandingan sisanya menelan kekalahan. Klasemen sementara grup C. Tampil di kandang dan hadapan pendukung sendiri memberikan energi ekstra bagi Timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. 2 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Hasil ini menempatkan skuad Garuda pada posisi 3 klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia telah mengoleksi 6 poin, jumlah yang sama dengan Australia, Arab Saudi, dan Cina. Berikut adalah klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang 16 poin. Australia 6 poin. Indonesia 6 poin. Arab Saudi 6 poin. Cina 6 poin. Bahrain 5 poin. Jepang kokoh di puncak diikuti Australia di posisi kedua. Indonesia berada di atas Arab Saudi dan Cina meski memiliki poin sama, karena unggul selisih gol. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan, skuad Garuda kini menempati dasar klasemen. Namun, skenario untuk naik ke peringkat 4 masih terbuka lebar. Pertandingan ke-6 grup C akan menjadi momen krusial. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, 2 laga lainnya di grup ini mempertemukan Cina melawan Jepang di Xiamen Egret Stadium dan Bahrain melawan Australia di Bahrain National Stadium. Skenario bagi Indonesia untuk naik ke peringkat 4 cukup berat, tetapi bukan mustahil. Syarat utamanya adalah kemenangan atas Arab Saudi, minimal dengan skor 1-0. Di sisi lain,
Australia harus berhasil mengalahkan Bahrain, sementara Jepang perlu menumbangkan Cina. Jika semua skenario ini terjadi, Indonesia akan naik ke peringkat keempat dengan membuka peluang untuk melaju ke putaran keempat. Posisi ini sangat penting, karena hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara tim peringkat ketiga dan keempat berhak bermain di putaran keempat. Setelah melawan Arab Saudi, perjalanan tim besutan Shin Tae-yong masih panjang. Mereka akan bertandang ke Australia pada 20 Maret, menjamu Bahrain pada 25 Maret, menghadapi Cina di Jakarta pada 5 Juni, dan menutup babak ini dengan laga tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Meski perjuangan berat, skenario ini menjadi motivasi besar bagi tim Garuda untuk tampil maksimal di laga-laga tersisa. Dukungan penuh supporter di GBK tentu diharapkan mampu menjadi penyemangat tambahan untuk meraih kemenangan penting melawan Arab Saudi. Apakah Indonesia mampu memulai kebangkitan dari sini? Mari kita nantikan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa target timnya tetap sama meski menghadapi tantangan berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya membuat skuad Garuda harus berjuang keras untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Saat ini, Indonesia berada di dasar klasemen dengan defisit 5 gol. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap optimistis dan menyatakan target timnya masih berada di peringkat 3 atau 4 untuk meraih tiket playoff. Memang dari awal saya targetkan peringkat 3 atau 4. Jadi, masih ada harapan, ujar Shin Tae-yong seusai laga kontra Jepang. Saya dan para pemain akan berusaha lebih baik lagi agar kita bisa masuk ke peringkat tersebut, ditambahnya. Pertandingan selanjutnya akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia. Pada Selasa, 19 November 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu supporter diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Merah Putih. Shin Tae-yong yakin timnya masih bisa menjadi kuda hitam di grup ini, merujuk pada hasil imbang di pertemuan pertama dengan Arab Saudi pada September lalu. Kala itu, Indonesia mampu mencuri 1 poin di kandang The Green Falcons. Saya sangat percaya pada tim dan para pemain saya. Kami akan terus berusaha menjadi kuda hitam di grup ini, tegas Shin. Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, menilai bahwa efektivitas permainan menjadi kunci dalam laga melawan Arab Saudi. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan peluang sebaik mungkin dan memperbaiki koordinasi pertahanan. Kami harus bisa mencetak gol dari peluang yang didapatkan. Selain itu, kami juga harus lebih rapat di pertahanan agar tidak memberikan ruang kepada lawan, ujar Kelvin. Jika berhasil meraih kemenangan, Indonesia berpotensi keluar dari posisi juru kunci, mengingat Bahrain akan menghadapi lawan sulit, Australia, dan Cina menjamu pemuncak klasemen, Jepang. Laga melawan Arab Saudi menjadi ujian krusial bagi Timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos. Dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK, skuad Garuda diharapkan mampu tampil maksimal demi meraih kemenangan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa skuad Garuda kalah kelas dari Jepang setelah kekalahan 0-4 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam, menunjukkan dominasi Jepang yang berada jauh di atas Indonesia secara kualitas. Selamat kepada Jepang dan pelatih kepala Haji Memoriyasu. Mulai dari peringkat FIFA hingga kualitas tim, kita memang kalah, ungkap Shin Tae-yong. Jepang saat ini menempati peringkat ke-15 dunia, sementara Indonesia berada di urutan 130. Shin mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi salah satu raksasa Asia. Namun, kekompakan dan kolektivitas permainan Jepang terlalu sulit untuk dihentikan oleh Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti peluang emas Ragnar Oratmangoen di babak pertama yang gagal dimanfaatkan dengan baik. Menurutnya, jika peluang tersebut menjadi gol, hasil pertandingan mungkin bisa berbeda. Jika gol tercipta, mungkin hasilnya berubah. Tapi, saya tidak mau mencari alasan karena kita kalah, tambah Shin. Kini, Timnas Indonesia harus segera bangkit untuk menghadapi Arab Saudi di laga berikutnya. 3 poin pada pertandingan Selasa, 19 November 2024, nanti di SUGBK akan menjadi kunci untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan dari Jepang menjadi pembelajaran penting bagi skuad Merah Putih. Shin Tae-yong memastikan timnya akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri lebih baik demi meraih hasil maksimal saat melawan Arab Saudi.